Halo Bapak Ibu Guru Hebat, pada video bagian ke-26 kita akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru terbaru tahun 2025. Apa saja perubahan utama di 2025 ini tentang pengelolaan kinerja? Kita akan bahas secara tuntas. Bersama saya Safriadin akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru tahun 2025. Pada Senin 9 Desember 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Badan Kepegawaian Negara secara resmi merilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di tahun 2025. Apa saja ciri transformasi pengelolaan kinerja terbaru ini? Pengelolaan kinerja terbaru ini lebih mudah, lebih bermakna, dan bermutu untuk semua. Sebelum kita melihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan kinerja di tahun 2025, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan juga silakan klik lonceng notifikasinya. Perubahan yang pertama, sebelumnya ada poin pengembangan kompetensi, dan yang terbaru adalah tidak ada poin pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi guru, yang pertama, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Indikator kompetensi dari Perdinjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, ini kompetensi guru meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Selanjutnya yang kedua, tidak ada standar minimal JP ataupun poin, tidak ada pembatasan jenis kegiatan maupun jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Pada pengelolaan kinerja sebelumnya kita ketahui ada pada pengembangan kompetensi ini minimal 32 poin sampai 128 poin. Namun pada pengembangan kompetensi rilis terbaru ini tidak ada poin-poin tertentu. Selanjutnya yang ketiga, pegawai menulis hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan dan tidak ada lagi standar format penulisan refleksi. Kemudian yang keempat, kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajar dalam penilaian kinerja. Dan tidak ada lagi bukti dukung yang perlu diunggah. Kalau pengelolaan kinerja sebelumnya kita perlu mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi berupa sertifikat, piagam, dan lain sebagainya. Namun, pada tahun 2025 atau pengembangan kompetensi guru yang terbaru di pengelolaan kinerja, kita tidak perlu adanya pengunggah sertifikat lagi. Selain untuk pengembangan kompetensi guru, pengembangan kompetensi kepala sekolah pun berubah. Pada pengelolaan kinerja terbaru ini, indikator kompetensi hanya mengacu pada Perdirjen GTK tentang model kompetensi kepala sekolah. Dan kepala sekolah hanya memilih satu indikator dari indikator yang telah ada. Selanjutnya juga sama seperti guru, tidak ada standar minimal poin, misalnya 32 poin, itu tidak ada lagi. Dan juga kepala sekolah hanya menuliskan refleksi, dan yang terakhir kepala sekolah tidak mengunggah lagi sertifikat, piagam maupun bukti dukung lainnya untuk pengembangan kompetensinya sebagai kepala sekolah. Adapun pengembangan kompetensi yang bisa dipilih oleh kepala sekolah adalah daftar indikator kompetensi tentang model kompetensi kepala sekolah yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, maupun profesional. Selanjutnya perubahan yang kedua adalah unggah dokumen. Nah, pada pengelolaan kinerja sebelumnya kita mengunggah dokumen di sistem. Namun pada perubahan terbaru ini tidak perlu mengunggah dokumen di sistem. Untuk pelaksanaan tugas guru, guru mengetahui tugas pokok 5M, serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Kemudian, guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari, dan guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem, artinya bukan melalui platform yang disediakan. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah mengonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Demikian juga untuk pelaksanaan tugas kepala sekolah mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu dimiliki oleh satuan pendidikan, kemudian guru dan kepala sekolah melaksanakan tugas sehari-harinya, dan guru menunjukkan dokumen kepada kepala sekolah di luar sistem. Kepala sekolah mengonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas.
Adapun dokumen akuntabilitas yang dimaksud adalah dokumen KSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Dan semua dokumen ini tidak perlu lagi keunggah dalam sistem. Artinya, dokumen ini hanya ditunjukkan tanpa perlu diunggah ke dalam aplikasi. Selanjutnya perubahan yang ketiga, kita ketahui sebelumnya pengelolaan kinerja ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun pada pengelolaan kinerja terbaru hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Adapun tahapan pengelolaan kinerja guru mulai dari tahapan pemutahiran perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan, serta penilaian hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Di pengelolaan kinerja sebelumnya dilakukan sebanyak 2 kali. Demikian juga pada tahapan pengelolaan kinerja kepala sekolah hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Demikianlah 3 perubahan utama pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terus tonton video-video berikutnya mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan penilaian pada pengelolaan kinerja terbaru di tahun 2025. Silakan subscribe atau langganan dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengelolaan kinerja guru tahun 2025.